Dijuluki sebagai perusahaan otobus raksasa di Jawa Barat, bagaimana tidak, perusahaan otobus ini memiliki kurang lebih 1.000 unit armada bus, maka tidak heran hampir tiap saat Anda akan berpapasan dengan bus yang satu ini bagi Anda yang sering melakukan perjalanan seputar daerah Jawa Barat, terutama di jalur selatan. Maka tidak heran perusahaan otobus ini dijuluki sebagai bus penguasa jalur selatan. Perusahaan otobus tersebut tidak lain dan tidak bukan, yaitu perusahaan otobus Budiman. Dan inilah sejarah perjalanan perusahaan otobus Budiman penguasa jalur selatan. Perusahaan otobus Budiman merupakan perusahaan otobus yang berasal dari Jawa Barat, tepatnya di kota Tasikmalaya. Perusahaan otobus Budiman didirikan sejak tahun 1992 oleh Bapak Saleh Budiman. Saleh Budiman merupakan seorang yang berasal dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Perjalanan Bapak Saleh Budiman merintis usaha dimulai jadi pedagang kecil di kampung tempat ia tinggal, yaitu Tasikmalaya. Bapak Saleh Budiman mempunyai mimpi sejak kecil, ialah menjadi orang kaya tetapi tetap dalam kesederhanaan. Ia pun memulai usahanya untuk mewujudkan mimpinya dengan membuat kas ataupun celengan dari kayu. Setiap hari, celengan itu diisi dengan uang Rp100 sampai uang tabungannya terkumpul hingga Rp80.000. Dengan uang hasil tabungannya tersebut, ia membeli mobil bekas dengan cara berkongsi dengan pengusaha dari Banjar dan juga dari Bandung. Usahanya terus berkembang seiring berjalannya waktu, hingga memiliki truk sebanyak 20 unit dan mengubah usahanya menjadi usaha angkutan bus dengan nama Perusahaan Otobus Budiman di tahun 1992. Di tahun 1992 inilah perjalanan Perusahaan Otobus Budiman dimulai. Pada tahun tersebut, Bapak Saleh Budiman melihat pasar transportasi yang memiliki potensi yang sangat besar dan ada market pasar yang besar di dalamnya. Beliau pun memutuskan untuk mengubah usahanya menjadi usaha angkutan bus antar kota antar provinsi dengan nama Perusahaan Otobus Budiman. Budiman sendiri merupakan nama yang diambil dari nama belakang beliau sendiri. Usaha bus antar kota antar provinsi yang beliau rintis cukup sukses. Pelayanan serta kenyamanan yang diberikan berhasil menjadikan Perusahaan Otobus Budiman sebagai bus idola baru warga Tasikmalaya untuk berpergian ke berbagai daerah. Di awal merintis usaha bus, Bapak Saleh Budiman hanya memiliki 4 unit bus saja. Bus itu adalah Mercedes-Benz OF 1113 yang merupakan bus bermesin depan produk dari pabrikan Mercedes-Benz yang cukup populer di kala itu. Keempat bus bersasis Mercedes-Benz OF 1113 diberi nama sesuai dengan urutannya: OF001, OF002, OF003, OF004, dan melayani lokal Priangan Timur saja seperti daerah Tasikmalaya dan juga Ciamis pada saat itu. Pada awal berdiri Perusahaan Otobus Budiman mengambil gebrakan serius di jalur selatan daerah Jawa Barat, di mana jalur di sana terkenal ekstrim tapi punya pemandangan yang sangat indah. Saat itu jalur selatan ini didominasi oleh Perusahaan Otobus Gardena, Perusahaan Otobus Aladin, Perusahaan Otobus Perkasa, dan juga Perusahaan Otobus Harum. Seiring berjalannya waktu, Perusahaan Otobus Budiman terus berkembang hingga mampu menggeser nama-nama perusahaan otobus tersebut. Dan salah satu saingannya adalah Perusahaan Otobus Prima Jasa yang ikut bersaing meramaikan jalur selatan. Singkat cerita, pada tahun 2017, manajemen Perusahaan Otobus Budiman diteruskan oleh anak Bapak Saleh Budiman bernama Bapak Dede Sudrajat. Karena saat itu Bapak Saleh Budiman tidak memungkinkan lagi untuk mengurus perusahaan otobus tersebut, mengingat umurnya sudah menginjak 87 tahun. Dede Sudrajat sendiri merupakan seorang politisi dan juga pengusaha yang bergerak pada bidang transportasi darat di Tasikmalaya. Setelah lulus kuliah pada tahun 1990, Dede diberikan tugas sebagai Direktur Operasional Bus Budiman Mikro yang beroperasi di dalam kota Tasikmalaya. Dan sejak tahun 2017, ia menjadi bagian pemilik dari perusahaan otobus Budiman. Oh iya, pada tahun 2007 juga Dede Sudrajat berhasil dilantik sebagai Wakil Wali Kota Tasikmalaya yang mendampingi Sarif Hidayat pada periode 2007 sampai dengan 2012. Kemudian menjadi Wakil Wali Kota yang kedua kalinya mendampingi Budi Budiman periode 2012 sampai dengan 2017.
Kabar duka pun datang pada tahun 2018, tepatnya pada bulan Februari, di mana Bapak Saleh Budiman tutup usia. Beliau meninggal di usia 88 tahun. Semasa hidupnya beliau dikenal sebagai pekerja keras dan pribadi yang sederhana. Terkait sasis dan karoseri perusahaan otobus Budiman rata-rata menggunakan sasis ternama asal Jerman, yaitu Mercedes-Benz. Tak heran menjadikan perusahaan otobus Budiman dengan armada mewah di daerah Jawa Barat. Kalau Anda melihat bus Budiman, maka banyak logo Mercy yang menempel pada armadanya. Seri Mercy yang mungkin Anda jumpai mulai dari Mercedes-Benz seri 1521 sampai dengan kelas premium, yaitu 1836. Sedangkan untuk bus kelas mediumnya menggunakan sasis Mitsubishi. Medium bus ini biasanya mengisi trayek dari Tasikmalaya menuju Pangandaran dan lain sebagainya. Untuk karoseri yang digunakan oleh perusahaan otobus Budiman diantaranya karoseri Rahayu Santosa Bogor, karoseri Trisakti, karoseri Laksana, dan juga karoseri Adiputro. Namun sekarang kebanyakan bus Budiman menggunakan bodi jet bus series buatan dari karoseri Adiputro Malang. Saat ini bus Budiman terus berkembang dan memperluas jangkauan trayeknya seperti menuju Jabodetabek, Wonosobo, Cirebon, Semarang, dan kota-kota lainnya di Pulau Jawa seperti di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan juga Banten. Adapun layanan yang disediakan oleh perusahaan otobus Budiman diantaranya seperti perjalanan antar kota antar provinsi, perjalanan antar kota dalam provinsi, bus pariwisata, angkutan antar jemput, dan juga taksi. Maka tidak heran armada perusahaan otobus Budiman kurang lebih 1.000 unit armada. Bagi Anda yang sering melakukan perjalanan seputar daerah Jawa Barat, armada perusahaan otobus Budiman ini hampir tiap saat Anda akan menjumpainya, guys. Oke guys, itulah perjalanan perusahaan otobus Budiman dari dulu sampai sekarang ini. Kalaupun ada yang kurang ataupun ada hal-hal lainnya dalam penyampaian video ini, mungkin bisa ditambahkan di kolom komentar video ini. Kalau suka videonya silahkan di-share, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan sampai jumpa di next video guys.